Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 metode WP ingin menjelaskan bagaimana cara menentukan pemilihan ketua OSIS menggunakan metode SAW mata kuliah sistem pendukung keputusan. Nah, untuk tahap pertama yaitu persiapan data. Yang langkah pertamanya yaitu untuk menentukan kriteria, bisa disimbolkan dengan CI. Nah, untuk kodenya sendiri kita bisa memakai C1, C2, C3, dan seterusnya. Untuk kriterianya, kita memilih kriteria apa saja yang digunakan untuk pemilihan ketua OSIS. Di sini saya menggunakan contohnya yaitu pengalaman, yang kedua komunikasi, yang ketiga prestasi, yang keempat alamat, dan yang terakhir kelas. Nah, langkah keduanya yaitu menentukan bobot kriteria dari setiap kriteria tadi. Untuk simbolnya bobot yaitu kita bisa menggunakan W1, W2, W3, dan seterusnya. Nah, untuk bobotnya sendiri, untuk pengalaman bobotnya yaitu 50, komunikasi 45, prestasi 40, alamat 35, dan kelas 30. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan atribut kriteria. Di sini, yang C1 tadi kan pengalaman. Nah, atributnya benefit. Kenapa benefit? Karena pengalaman, semakin tinggi pengalaman, maka semakin menguntungkan untuk terpilihnya menjadi ketua OSIS. Nah, di sini yang C2 yaitu komunikasi juga benefit. Prestasi juga benefit. Di sini ada konstan karena untuk alamat dan kelas. Karena untuk alamat sendiri semakin dekat alamatnya, maka semakin tinggi untuk menjadi ketua OSIS. Maka kalau semakin jauh, maka dia semakin minimal untuk menjadi ketua OSIS. Kelas juga begitu, karena semakin tinggi kelas, misalkan kelas 3, maka dia akan susah untuk menjadi ketua OSIS. Nah, langkah yang keempat yaitu menentukan KRIPS atau menentukan bobot di setiap kriteria. Yang pertama yaitu C1 pengalaman. Pengalaman jika dia tidak pernah atau tidak ada pengalaman, maka bobotnya cuma 1. Dan jika pernah, dia bobotnya 2, dan sering bobotnya 3. Semua kita mencari KRIPS dari kriteria tersebut. Untuk kriteria dari komunikasi dan prestasi itu KRIPS-nya sama. Untuk prestasi, jika dia itu misalkan prestasinya juara kurang dari juara pertama, dia tidak pernah juara pertama, nanti bobotnya 1. Dan jika lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2, maka dia bobotnya 2, dan lebih dari 2 yaitu bobotnya 3. Untuk alamat sendiri, tadi kan kita memakai konstan karena dia bernilai negatif. Nah, untuk jika alamatnya dekat dari sekolahan atau sekolahan, jadi bobotnya 1. Kalau agak jauh dia 2, kalau jauh dia bobotnya 3. Nah, untuk kelasnya sendiri, jika dia masih kelas 1 atau kelas 1, maka bobotnya 2. Kalau kelas 2 dia bobotnya 1, karena yang memungkinkan untuk menjadi ketua OSIS adalah kelas 2. Nah, untuk kelas 3 ini paling tidak memungkinkan, yaitu bobotnya 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun data alternatif, di mana ini kita mengisinya secara random karena kita memasukkan data atau nama-nama siswa siapa saja yang dicalonkan untuk menjadi ketua OSIS. Bisa dikodekan dengan huruf A. Untuk A1 bernama Ika, dan C1 tadi kan pengalaman. Nah, misalkan Ika pengalamannya tidak pernah, kita tulis tidak pernah. Untuk C2-nya, C2 tadi apa? C2 yaitu komunikasi. Komunikasinya Ika baik, kita tulis baik. Kemudian C3-nya prestasi, dia prestasinya juara berapa? Juara 2. Dan rumahnya dekat. Untuk C5-nya tadi kelas, dia kelas berapa? Kelas 1. Nah, kita isikan secara random. Dari contohnya di sini saya mengambil 7 orang. Jadi kita isi sampai 7 orang dan itu diisi random. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, tahap menganalisis data. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu kita membuat matriks keputusan.
di mana matriks itu kita tulis A1. A1 ini mewakili dari nama Ika tadi, A2-nya Aji, A3-nya Siska, A4 Okta, A5 Syahrul, A6 Bima, dan A7 Rizky. Nah, di sini A1 mewakili dari Ika. Nah, bagaimana kita membuat matriks keputusannya? Di sini kita lihat C1 tadi kan pengalaman. Nah, pengalaman dari Ika tadi bagaimana? Ternyata pengalaman dari Ika itu tidak pernah. Kita lihat di sini bobot dari pengalaman tidak pernah, yaitu bobotnya 1. Maka di sini A1-nya Ika, C1-nya bernilai 1. Nah, untuk C2 tadi ada komunikasi. Bagaimana komunikasi dari Ika? Ternyata baik. Nah, kita melihat nilai bobot dari komunikasi yang baik, yaitu bobotnya bernilai 2. Kita tulis di sini 2. Seterusnya sampai dengan C5. Kemudian langkah selanjutnya sampai A7, 7 anggota tadi. Sama-sama kita mencari bobot dari setiap kriteria tadi. Setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu menormalisasi. Nah, untuk normalisasi dari nilai benefit, caranya yaitu nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal, di mana A1 tadi punya Ika kan dia benefit karena komunikasi pengalaman. Nah, pengalaman kan bernilai benefit, jadi rumusnya yaitu nilai kriteria dibagi nilai maksimal. A1 punya Ika. Dari Ika sendiri, nilai kriterianya berapa? Nilai kriterianya yaitu yang C1 yaitu 1 dan nilai maksimalnya ada berapa? 3. Jadi 1 dibagi 3. Rumusnya yaitu nih B40. B40 di mana ini? Yang 1 ini. Dia terima B40 karena dia terletak di B dan di baris 40. Kemudian kita dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena nilai maksimalnya yaitu 3. Habis berarti ini hasilnya 0,33. Selanjutnya yang A2 dari Aji juga seperti itu. Nilai kriterianya berapa? Yang A2 3. 3 dibagi nilai maksimalnya ada 3. Berarti 3 bagi 3 hasilnya 1. Dan seterusnya sampai A7. Nah, kemudian kita mencari benefit yang C2 sama dengan yang C1 tadi karena dia masih bernilai benefit. Nilai kriteria dibagi nilai maksimal dari A1, C2-nya berapa? Kita lihat data di atas. Dari A1 sendiri C2-nya ada 2. 2 dibagi 3 hasilnya 0,67. Dan seterusnya sampai bawah. Kemudian yang C3 juga seperti itu karena dia masih bernilai benefit. Nah, untuk C4-nya, nah kita mulai dari konstan. Konstan itu bernilai negatif, di mana rumusnya yaitu nilai minimal dibagi nilai kriteria. Untuk A1 sendiri kita lihat. A1 untuk C4. Nah, C4-nya berapa? A1 ternyata 1. Nah, tadi rumusnya yaitu nilai minimal dibagi nilai kriteria. Minimalnya kan nilai 1, kriterianya ada 1. Jadi 1 bagi 1 hasilnya 1. Kita bagi sampai dengan A7 juga seperti itu. Nah, untuk C5 sendiri dia masih menggunakan konstan, maka rumusnya sama dengan yang C4, yaitu nilai minimal dibagi nilai kriteria. A1 berapa nilai minimalnya? A1 nilai minimal untuk C5 yaitu 2 dan kriterianya 2 dan nilai minimalnya 1. Jadi 1 dibagi 2, maaf. 1 dibagi 2 jadinya 0,5. Nah, setelah menormalisasi nilai kriteria, selanjutnya yaitu matriks ternormalisasi. Maksudnya apa? Maksudnya kita membuat satu tabel, dari hasil tadi dibuat menjadi satu tabel besar seperti ini untuk kita memudahkan untuk perankingan data. Nah, kemudian setelah kita kopas semuanya, kita sudah isikan, kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari totalnya dulu.
Nah, untuk perankingannya sendiri, mengalihkan nilai alternatif kriteria ternormalisasi dengan nilai bobot, kemudian di-ranking berdasarkan nilai tertinggi. Nah, untuk kita di sini membutuhkan menambahkan dua tabel, yaitu tabel total dan tabel ranking. Untuk mencari nilai alternatifnya, ini dapat ini dari mana? Karena coba kita lihat yang A1. A1 ini ada ini. Hasilnya tadi yang sudah ternormalisasi yaitu 0,3333. Nah, untuk mencari nilai ini yaitu dengan cara ini tadi yang di ini I40 yang nilai dari normalisasi dari A1 dikali dengan bobot dari yang pertama, bobot nilai ini, bobot kriteria. Jadi hasil normalisasi tadi dikali dengan bobot kriteria. Misalkan di sini dicontohkan dari C1, A1 C1 yaitu 0,33 dikalikan dengan 50. Karena di sini bobotnya 50. C1 bobotnya 50. Hasilnya yaitu 16,666 sekian 7. Nah, untuk C2-nya kita lihat C2-nya ada berapa? C2-nya 0,66 sekian 7 dikali dengan C2 ternyata 45. Kita kali dengan 45. Maka hasilnya 30. Dan seterusnya sampai dengan A7. Nah, untuk total kita memakai rumus sum, di mana sum ini jumlah dari ini semua tadi yang sudah kita kalikan sampai C5, C1 dari C sampai C5. Rumusnya seperti itu dan hasilnya 123. Untuk yang A2 berarti rumusnya sama, kita pakai sum. Dari kolom I baris 41 sampai ini kita jumlahkan menjadi 135 dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk perankingannya sendiri kita lihat perankingannya ini rumusnya yaitu kita memakai rumus ranking N52. Kenapa N52? Karena kita ambil dari ini total dari 123 ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Kita memakai rumus ranking, kita ambil kolom berapa? N52. Karena kita dari total ini kita coba ranking sampai N58. Nah, sudah terlihat. Kita bisa lihat ini total ini yang nilai terbesarnya ada di 170. Maka dia menjadi ranking 1, 139 menjadi ranking 2, 136 menjadi ranking 3, 135 menjadi ranking 4, dan seterusnya sampai ranking terakhir 6. Di sini kita lihat siapa yang menjadi ketua OSIS bisa terlihat di ranking 1 yaitu A6. A6 siapa itu? A6 yaitu ternyata Bima. Bima kodenya A6. Jadi yang otomatis yang menjadi terpilih menjadi ketua OSIS yaitu Bima karena dia nilainya yang paling tertinggi. Nah, itulah contoh pengaplikasian metode SAW untuk pemilihan ketua OSIS berdasarkan metode SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.